Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dina Sakina Laskia dengan NIM 21101115064 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu goals SDG nomor 14, yaitu Life Below Water. Yang pertama, apa itu life below water? Life below water yaitu upaya menjaga ekosistem laut dengan mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan. Mengapa life below water sangat penting? Karena laut, samudera sebagai sumber pemenuhan kehidupan manusia. Air, ikan, garam, iklim laut semuanya berperan penting dalam kehidupan manusia. Sebagian manusia bergantung pada keragaman laut dan pesisir sebagai mata pencaharian. Oleh karena itu, kelestarian ekosistem laut harus dijaga. Ada beberapa target dari Life Below Water. Yang pertama, mengurangi polusi laut pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. Yang kedua, mengurangi asam nitritasi laut, meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut akibat polusi karbon. Yang ketiga, pada tahun 2020 secara efektif mengatur permanen dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur secara praktik penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut. Yang keempat, meningkatkan manfaat ekonomi dari penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kelima, meningkatkan pengetahuan ilmiah, riset, dan teknologi untuk kesehatan laut. Yang keenam, mendukung nelayan skala kecil. Yang ketujuh, melaksanakan dan menegakkan hukum laut internasional. Pada slide selanjutnya, kita dapat melihat kekayaan laut Indonesia. Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi dan memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, menjadikannya sebagai garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ada sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang di perairan Indonesia. Stok ikan di laut Indonesia mencapai 37% dari stok ikan dunia. Berbagai jenis ikan Indonesia seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, aneka ikan akuarium memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, sektor pariwisata bahari juga merupakan sumber yang berpotensial dalam menaikkan devisa negara. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 2% dari Juni 2022. Kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai 345.000 kunjungan dari data BPS 2022. Nah, setelah melihat kekayaan dan keluasan laut Indonesia, kita melihat di sini ternyata ada ancaman dan masalah besar yang dihadapi laut di Indonesia, yaitu sampah plastik di lautan. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia menempati urutan kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia hingga mencapai 64 juta ton per tahun, dan sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Pencemaran ini tentunya sangat membahayakan keberadaan biota di bawah laut. Akibatnya, ikan-ikan dapat terjerat plastik atau ditemukan telah menelan limbah plastik tersebut. Hal itu akan membahayakan bagi manusia yang mengkonsumsi ikan-ikan yang sudah menelan limbah plastik. Selain itu, terumbu karang juga akan rusak serta partikel-partikel sampah plastik atau mikroplastik akan membahayakan kehidupan plankton jika termakan. Seperti contoh yang ada di slide ini, poster yang saya ambil dari sumber Liputan 6, ternyata ada bangkai paus yang ditemukan di Wakatobi, Sumatera, 18 November 2018, panjangnya 9,5 meter, lebarnya 1,85 meter. Ternyata setelah dilihat perutnya berisi 5,9 kg sampah plastik. Selain itu, ada berbagai ancaman lainnya yang sangat mengancam ekosistem laut,
Saya mengambil 3 yang sangat relate dengan kondisi laut Indonesia saat ini. Yang pertama ada illegal fishing, pembangunan di pesisir pantai, dan perubahan iklim. Illegal fishing yaitu penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, seperti menggunakan bahan peledak, pukat harimau, dan racun, dapat menjadi ancaman besar bagi habitat laut. Yang kedua, pembangunan di pesisir pantai. Pembangunan ini berupa infrastruktur, pemukiman, fasilitas pariwisata, dan bangunan industri. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak negatif terhadap habitat laut dalam berbagai hal, diantaranya suhu permukaan laut yang meningkat karena pemanasan global dan akan menyebabkan pemutihan karang dan kematian terumbu karang. Kesimpulannya, kondisi laut Indonesia masih terancam polusi sampah, limbah, penangkapan ikan yang salah, dan eksploitasi berlebihan. Target Life Below Water sepertinya masih belum tercapai seutuhnya. Namun, budidaya perikanan dan wisata bahari Indonesia sudah meningkat dan sangat berpotensi. Untuk itu diperlukan adanya sinergi yang baik antara aparat pemerintah, pihak swasta, dan seluruh masyarakat untuk turut andil menjaga ekosistem laut Indonesia agar tercapai Sustainable Development Goals. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.